Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bu. Ha. Selamat pagi. Pagi. Bu. Ha. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kelas 5. Kita hari ini bertemu lagi. Kita hari ini belajar lagi. Ya, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua, alhamdulillah. Ya, anak-anak, selalu Bu Guru ingatkan bahwa di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti kemarin tetap sama ya, kita menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, sudah tadi ya. Yang kedua, memakai masker yang sudah kita laksanakan hari ini anak-anak. Jadi selama pembelajaran hari ini masker harus selalu dipakai. Betul, harus selalu dipakai. Nanti kapan anak-anak bisa buka masker? Ketika anak-anak ingin mengajukan pertanyaan, ketika anak-anak ingin menjawab pertanyaan. Angkat tangan dulu. Setelah itu nanti kalau Bu Guru sebutkan nama, maskernya dibuka seperti ini. Terus silahkan menjawab atau silahkan bertanya. Setelah itu setelah selesai ditutup kembali gitu. Yang lainnya selalu dipakai maskernya. Kecuali anak-anak nanti kalau ada yang presentasi memakai mikrofon ini, masker harus selalu selalu dipakai. Begitu ya. Terus jaga jarak. Meskipun nanti kalian berkelompok, tetap duduknya harus jaga jarak. Diskusinya tetap harus pakai jaga jarak. Begitu ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita berlangsung dengan lancar dan anak-anak tambah pintar. Ya, silakan Mbak Vinsa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk, siap, Bunda. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini jadwalnya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan anak-anak berdiri. Posisi sempurna. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebentar. Hitungan ketiga dimulai ya. Yang semangat, suaranya yang keras. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang buku, alat tulis silakan disiapkan di atas meja. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Juga sudah belajar tentang iklan media cetak. Gitu ya. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Ya, aula. Dibuka dulu. Terus
yang dimaksud dengan organ pencernaan? Anissa? Mulut, kerongkongan, kerongkongan empeduk, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, betul. Berarti anak-anak masih ingat ya? Masih, Bu. Masih ingat. Sudah? Aulan, ya betul. Habis ngomong dipasang lagi, gitu ya? Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru memiliki sebuah gambar. Sebentar. Nah, ini adalah sebuah gambar. Ini adalah gambar iklan, sudah ada ya. Perhatikan iklan berikut. Kira-kira anak, iklan ini termasuk jenis iklan apa? Ya, Desi? Iklan niaga. Mengapa kok disebut iklan niaga? Karena untuk berjualan. Ada jawaban yang lain? Karena, ya Anissa? Karena menawarkan barang untuk dijual. Di mana ya kata-katanya yang menunjukkan iklan niaga? Marisa? Ada nama barang yang dijual, Bu. Ada nama barang yang dijual. Apa nama barangnya? Susu pasteurisasi. Ya, sudah ada di sini. Susu sapi pasteurisasi. Gitu ya. Ada lagi? Ada harga barang, Bu. Ada? Harga barang Ada harga barang. Berapa harganya, Rum? 16.000 per liter. Ya, ini ada. Hanya 16.000 per liter. Berarti harga susunya 16.000 per liter. Yang lain? Ada kata-kata promosi barang, Bu. Yang mana? 100% susu murni. Iya, 100% susu murni. Ya, ini promosinya atau keunggulan dari produk ini. Begitu ya? Jadi anak-anak benar sekali ya bahwa gambar ini adalah termasuk iklan apa tadi? Iklan niaga. Ya, yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, dari iklan ini anak-anak, iklan ini menawarkan produk atau barang apa? Susu. Barang susu yang ditawarkan. Nah, kira-kira susu ini diproduksi atau dihasilkan dari apa ya? Ya, Siti? Hewan sapi, Bu. Dari hewan sapi. Karena ini susu sapi, ada tulisannya. Berarti yang memproduksi adalah sapi. Nah, tahukah anak-anak bahwa sapi adalah salah satu hewan ruminansia? Sudah tahu? Berarti kemarin sudah membaca ya? Ya. Sudah. Terus? Oh, tapi belum paham katanya Syafira. Sudah dibaca kemarin tapi belum paham. Baik anak-anak, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari adalah sistem pencernaan hewan ruminansia. Itu yang kita pelajari hari ini. Tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini, nanti setelah anak-anak menyimak sebuah video pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu mendeskripsikan organ dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia. Setelah itu diharapkan juga anak-anak mampu menggambar poster lagi. Kemarin sudah ya? Poster tentang organ pencernaan pada ruminansia. Terus yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mempresentasikan. Ada lagi sesi presentasi dari poster yang sudah anak-anak buat.
Setelah itu yang keempat, anak-anak nanti mampu menemukan unsur, kata kunci serta makna pada iklan. Nanti ada tugasnya, gitu ya. Nah, ini sudah dibuat kelompok, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Aulan, Siti, dan Anissa. Kelompok 2 ada Davinsa, Devita, dan Arum. Kelompok 3 ada Syafira, Marisa, dan Desi. Nah, sekarang ini adalah video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebentar ya. Silakan anak-anak cermati ini. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, pemasuk, dan apimasum. Ketika sapi mengunyah dan mengontrol semua penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik merekognitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian merelak kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki pemasuk, tempat air di belakang. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke apimasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Itulah tadi video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada ruminansia. Setelah melihat video pembelajaran itu, adakah anak-anak yang masih belum paham atau ingin bertanya? Saya belum paham tentang pencernaan pada hewan sapi. Iya, belum paham. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama ya hari ini ya tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Ayo sekarang dibaca bersama-sama yang keras ya. Hewan ruminansia dari atas. Hewan ruminansia. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memanah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Terima kasih. Bu Guru ulang ya. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dengan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, sekarang ini kita akan membahas hewan sapi. Mengapa sapi disebut hewan ruminansia?
sapi mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya sudah masuk pada organ pencernaannya. Jadi anak-anak, sapi itu awalnya makan rumput melalui mulut sebanyak-banyaknya, dimakan sudah sebanyak-banyaknya. Setelah itu masuk ke kerongkongan. Terus nanti makanannya itu dimuntahkan kembali sama sapi. Makanya sapi itu kalau diam-diam kan ngunyah terus gitu ya. Jadi makanan yang sudah masuk di dalam lambungnya akan dimuntahkan kembali terus dikunyah lagi sama sapi itu. Nanti dimasukkan lagi ke organ pencernaannya. Nah, lalu proses pencernaan pada ruminansia dibantu oleh bakteri atau mikroba. Ada dua, yaitu apa ini bacaannya? Dan ya, ada bakteri prokariota dan bakteri protista. Ya, tadi juga ada istilah bolus. Bolus itu makanan yang dimakan oleh sapi, namanya bolus. Bukan bolu, ya, bolus. Kalau bolu dimakan oleh kita, ya. Nah, ini adalah organ dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia. Nomor 1, siapa yang mau baca? Siapa? Ya, Awin. Mulut, tempat memasukkan dan mengunyah makanan. Makanan yang dimakan oleh sapi disebut bolus. Ya, mulut adalah tempat memasukkan dan mengunyah makanan. Makanan yang dimakan oleh sapi disebut bolus. Yang nomor 2, siapa yang mau baca? Ya, Siti dulu. 2. Makanan. Setelah makanan habis, makanan akan masuk pada organ kerongkongan atau Esofagus. Kerongkongan itu juga disebut dengan esofagus. Jadi anak-anak habis dari mulut, makanan sudah hancur dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nomor 3, Syafira, ya. lambung, tempat mencerna makanan. Lambung pada sapi dibagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan ovasum. Ya, lambung ini tempat mencerna makanan. Pada hewan sapi, lambungnya sapi itu dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada ovasum. Lanjut, nomor 4, usus halus, siapa yang mau baca? Ya, Marisa. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan dari lambung. Iya, fungsinya menyerap sari-sari makanan dari lambung. Nomor 5, Devita, ya, usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air yang terdapat pada makanan. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Ya, yang terakhir anus, yang mau baca? Davinsa. Anus. 6. Anus, lubang pembuangan sisa-sisa pencernaan berupa feses. Feses. Ya, anak-anak, ternyata hampir sama dengan manusia, ya. Cuma manusia tidak punya yang namanya rumen, retikulum, omasum, ovasum, tidak punya. Terus kalau manusia habis makan, ya sudah makan, langsung masuk ke dalam organ pencernaan yang lain. Tapi kalau sapi makanannya bisa dimuntahkan kembali, terus dikunyah kembali, nanti bisa dimasukkan lagi ke pencernaan berikutnya, begitu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah mulut, ya sudah tahu semua. Jadi makanan dari mulut dikunyah di sini, terus masuk ke nomor 2 apa? Kerongkongan atau esofagus. Ini yang warna merah. Setelah itu masuk ke lambung. Lambungnya ada 4, ada rumen, omasum. Ya, ada 4, ini lambungnya yang besar ini. Setelah itu makanan setelah diolah di lambung, kemudian masuk ke usus. Ini yang warna kuning ini. Ada usus halus, ada usus besar. Kemudian di usus halus dulu ya. Di usus halus makanan itu diserap sari-sari makanannya. Nah, setelah itu masuk ke usus besar, diserap airnya.
Setelah selesai, sudah tidak ada harinya, tidak ada makanannya, ampasnya atau sisa-sisanya dikeluarkan melalui anus berupa feses, begitu, dari mulut sampai ke anus. Lanjutnya, sebentar, ada yang tidak paham? Ya? Apakah lalat termasuk hewan ruminansia, anak-anak? Ada yang bisa bantu? Ya, Wan? Bukan, Bu, lalat adalah serangga. Ya, lalat adalah serangga. Berarti bukan ruminansia ya, Devita? Ya. Sudah ada yang tanya lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Baik. Nah, ini adalah perjalanan makanan dari mulut, dari ovagus, terus masuk ke lambung. Kan tadi sudah disebutkan bahwa lambungnya sapi ada 4. Jadi anak-anak dari mulut menuju kerongkongan langsung masuk ke lambung. Lambung pertama yang ditempati adalah rumen atau perut besar. Dibaca bersama-sama. Yuk, rumen. Ya, tempat Terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. di sini. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh inti rumen. Ya, Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. setelah dikunyah, Untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. iya, tadi setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian pertama kali masuk ke rumen. Ini jenis lambungnya, namanya rumen. Setelah itu makanan diolah di rumen. Sebagian ada yang masuk ke retikulum juga, gitu. Nah, di rumen ini pencernaan itu dibantu oleh 2 bakteri yang tadi itu. Ya. Setelah itu, nanti kalau sapi beristirahat, sedang tidur-tiduran itu sapinya. Nah, setelah itu anak-anak, makanan yang dari rumen ini dimuntahkan kembali sama sapi. Dimuntahkan kembali ke esofagus dan masuk kembali ke mulut. Setelah di mulut sama sapinya, dikunyah lagi makanannya untuk kedua kalinya. Setelah itu dikunyah lagi sama si sapi. Habis dikunyah lagi ya masuk lagi ke esofagus, masuk lagi ke lambung yang namanya rumen itu. Begitu seterusnya. Gitu ya. Lalu habis dari rumen masuk ke retikulum atau perut jala. Ayo dibaca. Retikulum. Di dalam retikulum Makanan kembali mengalami proses fermentasi anaerob dan protozoa. di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyalinan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Ya. Setelah dari rumen masuk ke retikulum. Di dalam retikulum ini anak-anak makanan kembali mengalami proses fermentasi, diolah lagi. Jadi makanan-makanan yang asing yang tidak dibutuhkan oleh sapi tidak sampai masuk ke omasum atau perut kita. Nah, makanan-makanan yang baik yang diperlukan oleh sapi kemudian masuk ke mana? Nomor 3. Ya, masuk ke omasum. Ayo dibaca. Omasum. Di dalam omasum seperti selanjutnya. Ya,
sudah sangat jelas. Jadi di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan seperti selulase, amilase. Amilase ini ya, Bu Guru salah ketik amilasi, salah ya, amilase yang benar. Protase dan enzim-enzim yang lain. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Ini yang terakhir. Lambung sapi yang terakhir. Dibaca, ayo. Abomasum atau perut masan. Perut bagian inilah Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. enzimnya namanya enzim pepsin. Ya, jangan sebut yang lain. Namanya pepsin. Ya. Jadi biomasum ini makanan diolah lagi dengan bantuan enzim pepsin. Begitu. Paham? Paham. Nah, kalau anak-anak sudah paham, tadi di awal kita sudah belajar tentang iklan. Nah, sekarang tugasnya anak-anak yang pertama tentang iklan. Ini LKPD ke-1. Ini anak-anak dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Meskipun duduknya berkelompok, tapi dikerjakan mandiri untuk LKPD yang pertama. Jadi ini adalah gambar iklannya tentang tanaman singkong. Silakan anak-anak baca sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah kalimat iklannya apa dari gambar ini? Jangan dijawab, nanti ditulis di lembar LKPD. Kalimat iklannya apa? Kemudian kata kunci yang ada di iklan ini apa? Kemudian observasi gambar-gambar ini tentang apa? Begitu. Ya? LKPD-nya akan Bu bagikan sebentar. Ini silakan dikerjakan secara mandiri. Langsung di sini ya, sudah ada kolomnya. Langsung dikerjakan di sini. Ya, langsung dikerjakan di sini anak. Dibagikan ke temannya. Syafira, tak tolong. Ada yang lebih? David bisa? Oh iya ya. David aja. Ada yang lebih anak-anak? Ada yang lebih? Limanya? Kamu berapa? 1. Sudah 1. Oh ya. Oh. Silakan ini David tak tolong. Silakan David. Silakan anak-anak dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, angkat tangan. Nanti put ke kelompok kalian.
Baik, terima kasih anak-anak. Lembar LKPD ke-1 sudah dikumpulkan. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang organ dan fungsi pencernaan pada ruminansia, silakan anak-anak buka buku paketnya. Ya, halaman 39. Ya, di sana ada gambarnya sapi. Ya, itu nanti LKPD yang kedua. Tapi sebelumnya kita ice breaking, kita nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi apa tepuk-tepuk? Tepuk semangat, bisa enggak? Bisa. Gimana? Dan bisa, coba. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oh, tepuk lagi ya? Ya, ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Ini anak-anak mana boy tadi? Oh ini. Ini adalah LKPD yang kedua. Nah, ini ada gambarnya sapi seperti yang ada di buku. Ya. Satu, gambarlah poster organ pencernaan ruminansia. Contohnya sudah ada. Tuliskan organ dan fungsi pencernaan pada ruminansia berdasarkan huruf di atasnya. Ini ada huruf A, B, C, D. Gambarnya sudah jelas. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi begini anak-anak. Untuk yang nomor 2, anak-anak cukup mengisikan nama organnya dari A, B, C, D. Tapi untuk yang nomor 3 kan mempresentasikan. Nah, anak-anak harus bisa menyebutkan, bisa menjelaskan tentang keseluruhan organ pada hewan sapi. Ada mulut tadi itu ya, pokoknya dari mulut sampai dengan anus, begitu. Untuk yang nomor 2 yang diminta hanya 4 bagian ini saja. Paham? Ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan guru bagikan LKPD seperti ini, seperti yang kemarin. Ada kolom nomor, ada kolom nomor, nama organ dan fungsi, begitu ya. Terus nanti anak-anak gambar organ pencernaan pada sapi seperti yang ada di gambar itu sudah, begitu ya. Sebentar. Ini ya, didiskusikan dulu siapa yang gambar, siapa yang nulis gitu ya. Terus siapa yang
Baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, silakan yang bertugas untuk mempresentasikan gambarnya dikasihkan ke siswa itu. Coba. Gambarnya dikasihkan ke siswa yang bertugas untuk mempresentasikan. Sebentar. Adakah kelompok yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Ya, Marisa. Anak-anak beri semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia salah satunya adalah sapi. Berikut organ dan sistem pencernaan pada hewan sapi. 1. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya dan mengunyah makanan. Makanan sapi disebut bolus. 2. Kerongkongan disebut juga esofagus. Makanan dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan. 3. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan. 4. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air pada makanan. 6. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan berupa feses. Sapi memakan makanannya melalui mulut, masuk ke esofagus, menuju ke rumen dan retikulum. Di bagian rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan dibantu oleh bakteri, prokariota dan protista. Pada saat sapi istirahat, makanan dari rumen akan dimasukkan kembali ke kerongkongan menuju mulut. Kemudian makanan itu akan dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah itu makanan akan masuk ke organ pencernaan selanjutnya sampai dikeluarkan melalui anus. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus anak-anak. Kelompok 3. Silakan komentar dari kelompok 2 mungkin ada. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Bagus. Kelompok 2 komentarnya bagaimana? Bagus, Bu. Bagus kata Davinsa. Ya, anak-anak selalu Bu Guru ingatkan bahwa audiens itu bukan hanya Bu Guru saja yang ada di sana, tapi semua teman-teman kalian juga penontonnya. Jadi sesekali lihat ke penonton yang ada di kiri, yang ada di kanan. Begitu ya. Kemudian lanjut, kelompok berapa yang siap? Kelompok 2. Kelompok 2, Arul yang mau maju. Ya, beri semangat untuk kelompok 2. Silakan Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Proba Arum, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memanah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memanah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, dan kijang. Sapi disebut hewan ruminansia karena sapi mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya sudah masuk ke organ pencernaannya. Berikut
organ dan sistem pencernaan pada hewan sapi. 1. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya dan mengunyah makanan. Makanan sapi disebut bolus. 2. Kerongkongan disebut juga esofagus. Makanan dari mulut masuk ke kerongkongan. 3. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan. Lambung dibagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obasum. 4. Usus harus berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air pada makanan. 6. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan berupa feses. Sapi memakan makanannya melalui mulut, masuk ke esofagus menuju ke rumen dan retikulum. Di bagian rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan dibantu oleh bakteri prokariota dan protista. Pada saat sapi istirahat, makanan dari rumen akan dimuntahkan kembali ke kerongkongan menuju mulut. Kemudian makanan itu akan dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah makanan akan masuk ke organ pencernaan selanjutnya, makanan dikeluarkan melalui anus. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan komentar. Komentar dari kelompok ini kok berapa nih? Ya, Nabila. Gambarnya bagus, terus Penampilannya bagus. penampilannya aku bagus. Pelajaran yang disampaikan jelas. Pelajaran yang disampaikan jelas. Ya, terima kasih anak-anak untuk komentarnya. Ya, lebih jelas dari yang pertama ya, kelompok 3 tadi ya. Kelompok 2 pemaparan materinya lebih jelas. Kelompok yang terakhir, kelompok 1 harus lebih baik lagi seharusnya. Tinggal nomor berapa? 1. Oh ya, ayo nomor 1 terakhir. Anissa, beri aplaus untuk Anissa. Ya, itu mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didekatkan Anissa. Anissa. Ya. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia. Contoh hewan ruminansia salah satunya adalah sapi. Berikut organ dan sistem pencernaan pada hewan sapi. 1. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya dan mengunyah makanan. Makanan sapi disebut bolus. 2. Kerongkongan disebut juga esofagus. Makanan dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan. 3. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan. 4. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air pada makanan. 6. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan berupa feses. Sapi memakan makanannya melalui mulut, masuk ke esofagus, menuju ke rumen dan retikulum. Di bagian rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan dibantu oleh bakteri prokariota dan protista. Pada saat sapi istirahat, makanan dari rumen akan dimuntahkan kembali ke kerongkongan menuju mulut.
ada yang kurang, selalu begitu ya. Untuk apa? Agar kalian lebih bisa lagi, lebih belajar lagi. Tadi sudah bagus, gambarnya bagus, anak-anak juga sudah sangat percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya, meskipun masih ada yang selalu menoleh tubuh guru. Ya, belum luwes untuk noleh ke teman-temannya yang lain. Tidak usah malu. Ya, terus kelompok 2 materinya sudah lengkap ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 yang kurang-kurang nanti bisa dilengkapi lagi. Gitu ya anak-anak ya. Baik, untuk keseluruhan sudah bagus semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, nanti ini NKPD-nya nanti dijadikan satu, terus dikumpulkan. Dijadikan satu dulu, terus dikumpulkan. Sudah dikumpulkan di satu orang aja. Nanti kalau selesai pembelajaran dikumpulkan berdukut, gitu ya. Nah, anak-anak yang terakhir ada tugas lagi, yaitu tugas evaluasi. Tugas ini dikerjakan secara mandiri tapi di rumah. Ya, tugas ini fungsinya untuk mengukur seberapa paham anak-anak dengan materi tentang sistem pencernaan pada ruminansia. Begitu ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Diulangi tentang apa? Organ dan fungsi pencernaan pada ruminansia. Ruminansia adalah ya, Syafira. Sekelompok mamalia yang memakan makanannya sebanyak 2 kali dan dikenal dengan nama mamalia. Iya. Organ pencernaan pada ruminansia apa saja? Aulat yang keras. Mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, betul. Bakteri apa ya yang membantu pada proses pencernaan ruminansia? Ya, apa nama bakterinya, Desi? Bakteri prokariota dan protista. Prokariota dan protista. Ya, betul Desi. Protista. Ya. Betul. Enzim apa saja yang membantu tadi bakteri? Terus sekarang enzim apa saja? Ya, Syafira kamu coba. Serutase, dan protase. Betul anak-anak? Betul. Kemudian tadi ada kata-kata bolus. Apa yang dimaksud dengan bolus? Ya, Marisa? Makanan yang dimakan oleh sapi. Makanan yang dimakan oleh sapi, baik itu rumput atau tumbuh-tumbuhan yang lain, namanya bolus. Ya. Tadi juga ada kata-kata regurgitasi. Apa ya artinya regurgitasi? Ya, Devita. Kembalinya makanan ke esofagus atau kerongkongan. Iya, tadi kan habis dari mulut, bolus dikunyah sama sapi, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke rumen. Setelah itu dimuntahkan kembali. Namanya apa tadi? Regurgitasi, memuntahkan kembali makanan menuju ke esofagus atau ke kerongkongan, kemudian masuk ke mulut, dikunyah lagi sama sapi. Ya, betul. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Terima kasih juga atas semangatnya anak-anak. Kita akan ketemu lagi besok. Ya, tentunya tugasnya anak-anak ada 3. Yang pertama, mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tadi berarti rangkumannya. Nih, ini kesimpulannya ya.
Kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Dominansinya ya, ada 4 ini. Ini jangan berhenti di sini saja. Nanti di rumah dipelajari lagi. Itu tugasnya. Yang kedua, pelajari pelajaran untuk besok, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan. Dan satu lagi masih tentang iklan media cetak. Ya, seperti apakah gangguan pada organ pencernaan? Silakan nanti malam anak-anak pelajari. Yang ketiga, tugasnya adalah evaluasi itu tadi, yang nanti Bu Guru bagikan soalnya dikerjakan secara mandiri di rumah. Besok pagi dikumpulkan. Gitu. Ya, anak-anak ya. Itu terakhir dari Bu Puput. Satu lagi, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Ya, tetap semangat meskipun situasi sekarang sedang pandemi, agar besok kita bisa ketemu lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, anak-anak ingat nggak lagu ini? Sayonara, ingat? Waktu pramuka, sayonara, sampai berjumpa. Sayonara, ayo mengikuti. Sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Dari awal yang keras. Ya, jangan karena sudah terakhir kalian lemes. Ya, yang keras. Ayo. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelasnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa anak agar pembelajaran kita bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi besok hari. Sebelumnya, buku, alat tulis, semuanya dimasukkan dulu ke dalam tas. Jangan ada yang tertinggal. Besok dibawa lagi. Mari saya, ya nanti ya. Sudah? Sudah dimasukkan semuanya? Masukkan ke kolom meja juga tidak apa-apa. Pokoknya bersih dulu mejanya. Tadi siapa yang menyiapkan? Davinsa, ya. Silakan Davinsa, disiapkan teman-temannya. Duduk siap, gerak, mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari buku anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.